dan mereka telah mendahului kita ilaihi untuk mendapatkan atau melakukan kebaikan dan mendapat petunjuk tersebut. Wa amilu bihi, dan mengamalkannya. Dan orang yang mengikuti atau yang datang sepeninggal mereka yang mengikuti, la yastahiqun najah, tidaklah akan mendapatkan keselamatan dan kebaikan kecuali bisairi ala nahji man salafahu, kecuali bila berjalan di atas jalan atau manhaj orang yang telah mendahulinya, yaitu salafus salih. Wal amal bima sabaqa ilaihi sabiqun, dan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh generasi terdahulu yang awal dari kalangan muhajirin wal ansar. Dan tidaklah orang yang mengikuti berhak mendapatkan sifat kebaikan tersebut, alladzina tabauhum bi ihsan illa bimutaba'atis sabiqin, kecuali dengan mengikuti orang-orang yang as-sabiqin, yaitu yang telah mendahului kita. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji generasi sahabat yang mendahului kita dengan kebaikan. Mereka umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas was-sabiquna al-awwalun. Nah, kenapa demikian? Sebab mereka yang telah atau terlebih dahulu menerima kebenaran dan mendapatkan petunjuk dan mengamalkannya. Kemudian yang datang sepeninggal mereka itu tidak akan mendapatkan keselamatan dan kebaikan sebagaimana mereka telah selamat dan mendapatkan kebaikan kecuali bila mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik, yaitu dengan kebenaran. Mengikuti kebenaran dan berpegang teguh kepada kebenaran dan mengamalkannya. Nah, baru yang datang sepeninggal mereka mendapatkan sifat al-ihsan, walladzina tabauhum bi ihsan, bila mereka mengikutinya dengan baik. Jika mereka tidak mengikuti as-sabiqin al-awwalin, tidak mengikuti generasi sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, maka mereka tidak akan mendapatkan sifat yaitu al-ihsan, kebaikan tersebut. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah muwaddihan hadzal ma'na wa mujalliyan lah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata atau menjelaskan makna ini dan juga menerangkannya seraya berkata, fala falaha, tidaklah akan terwujud, teraplikasi atau al-falah, keberuntungan, illa bittiba'ir rasul, kecuali dengan mengikuti rasul. Fa innallaha khassa bil falahi atba'ahu al-mu'minin wa ansarah, sesungguhnya Allah memberikan keistimewaan dengan kesuksesan dan keberuntungan itu kepada atba'ahu, pada pengikutnya, orang-orang yang beriman, dan juga ansar, para penolong dan pejuangnya, ya, para pejuang atau penolong Rasulullah SAW, yaitu yang menolong Rasulullah dalam menebarkan agamanya, dalam memperjuangkan sunnahnya, juga menjaga sunnahnya dari pemahaman atau tangan-tangan yang ingin mengotori sunnah dengan bermacam bentuk bid'ah dan kesesatan tersebut. Jadi Allah hanya mengkhususkan, memberikan keistimewaan al-falah, keberuntungan dan kesuksesan tersebut bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang yang memperjuangkan beliau, sunnahnya, agamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman bihi, dengan siapa? Dengan Rasul. Wa azzaruhu, dan yang azzaruhu, yang mempertahankannya, yang memperjuangkannya. Wa nasaruhu, dan juga menolongnya. Wattaba'uh, dan mengikuti an-nur alladzi unzila mah, dan cahaya yang diturunkan kepadanya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, cahaya yang ada bersama Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu wahyu. Nah, apa balasan mereka? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, karakter orang-orang yang beruntung itu yang beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan yang mendukung Rasulullah,
yang memperjuangkan Rasulullah, yang menolong Rasulullah, wa nasaruhu dan memperjuangkannya, wattaba'un nur dan mengikuti cahaya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Keimanan, memperjuangkan, menolong dan mengikuti. Ittiba. Ini 4 karakter orang-orang yang muflihin. Beriman pada Rasul, memperjuangkannya, menolong Rasulullah SAW, kemudian wattaba'u al-wahyi, mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Adapun selainnya adalah orang-orang khasirin, yang merugi. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tiada lain kecuali dengan mengikuti Rasul, beriman dengan Rasul, memperjuangkan Rasul, memperjuangkan sunnahnya, menolong sunnahnya, memperjuangkan kehormatan Rasulullah SAW dengan memperjuangkan agamanya, menebarkan sunnahnya, menebarkan akhlaknya yang mulia, menepis syubhat-syubhat ahlul batil, ahlul kufur, ya, yang menyudutkan Islam, yang memponis Rasul dan bermacam menisbatkan padanya kebatilan-kebatilan yang Rasulullah SAW dan agamanya berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang seperti itu, ponis-ponis yang seperti itu. Nah, kemudian wattaba'u an-nur, mengikuti sunnah beliau, cahaya dan wahyu yang diturunkan padanya, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ai la mufliha illa hum, artinya tiada lain yang mendapat keberuntungan kecuali mereka. Qal faqad bayyana Allah jalla wa ala anna al-falaha liman ittaba'a an-nur alladhi anzalahu ala nabiyhi wa nasarahu wa 'azzarahu wa yanqusu min al-falahi wan najati biqadri ma yunqisul 'abdu min ittiba'i an-nur alladhi anzalahu Allah ala rasulih. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya keberuntungan, kebahagiaan adalah bagi orang-orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan menolongnya dan juga memperjuangkannya. Dan keberuntungan, kebahagiaan tersebut dan keselamatan tersebut akan berkurang pada diri seorang hamba sesuai dengan kekurangannya atau tingkat atau kadar kedudukannya dalam mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Jadi keselamatan seseorang, keberhasilan dan kebahagiaannya itu sesuai dengan sejauh mana ia dalam mengikuti atau tingkat loyalitasnya, keimanannya atau ittiba' dia dalam mengikuti tingkat keimanan dan loyalitasnya dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Dan orang yang paling mulia dan yang selamat adalah orang yang mengikuti sunnah beliau dengan sepenuh hati, tidak separuh-paruh. Jadi jangan beriman atau mengikuti Rasulullah SAW hendaklah dengan sepenuh hati, memperjuangkan sunnahnya dengan sepenuh hati. Sebab kebahagiaan seseorang, keberuntungannya, keselamatannya sesuai dengan tingkat atau kadar atau tingkat keimanannya atau ittiba' dia, loyalitasnya dalam memperjuangkan sunnah atau mengikuti sunnah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah muwaddihan hadzal ma'na bijala'in min anna an-najah wal falah bittiba'i man sabaqa min as-sabiqin al-awwalin. Syekhul Islam menjelaskan makna ini dengan jelas, dengan nyata, bahwasanya keselamatan dan keberuntungan adalah dengan mengikuti orang yang terdahulu, ya, dari kalangan as-sabiqin al-awwalin. Seraya berkata, wa innamas siratul mustaqim, dan siratul mustaqim itu hanyalah siratul ladzina an'ama Allah, adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyina, dari kalangan para al-anbiya, para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wasyuhada, para syuhada,
dan orang-orang yang soleh. Hiya sabilu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah jalan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan khulafaihi wa ashabihi, jalan para khulafaihi, yaitu khulafa yang empat, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhu wa sahabati ajmain, dan para sahabatnya. Wa man salaka sabilahum, dan yang mengikuti jalan mereka. Wahum was-sabiqunal awwalun minal muhajirin, yaitu orang-orang yang terdahulu, yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar. Itu siratal mustaqim. Kita selalu meminta dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa itu siratal mustaqim? Yaitu jalannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan para nabi, para orang-orang yang jujur dalam keimanannya, as-siddiqin dan syuhada dan salihin. Dan itulah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai yaumil qiyamah. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara an ikhtilafil ummah fi amri diniha wa nushu'il ahwa'i wal firaqi fiha, awsa ummatahu birruju' lis-salifin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa ja'ala ar-ruju' ilaihim sababan fi an-najati min al-mahalik wal bid'ah wal fitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengabarkan akan terjadinya ikhtilaf, perbedaan, perselisihan umat dalam perkara, dalam urusan agamanya, dan munculnya al-ahwa, hawa nafsu dan sekte-sekte di dalam agama ini, beliau mewasiatkan umatnya untuk kembali kepada as-sabiqin al-awwalin, untuk kembali kepada generasi yang terdahulu, al-awwalin yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar. Semoga Allah meridai mereka dan menjadikan kembali kepada mereka sebagai sebab faktor utama untuk dalam menggapai keselamatan atau selamat dari al-mahalik, dari kesengsaraan, dari kebatilan, kesesatan. Itu semuanya mahalik. Dari celaka, semuanya itu mahalik. Wal bid'ah, bid'ah dan fitan, seluruh fitnah dunia dan akhirat. Nah, tiada lain jalan untuk selamat keluar dari al-mahalik, kesengsaraan, kesesatan, kenistaan, kehinaan, dan bid'ah dan fitan, kecuali dengan mengikuti jalannya khulafa ar-rasyidin, yaitu generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum, sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu, artinya yang panjang umurnya dari kalangan para sahabatnya, ba'di, sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka ia akan melihat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati. Nah, apa yang menjadi pegangan kita tatkala kita mendapatkan zaman yang terjadi di dalamnya pertentangan, perselisihan, perbedaan yang sangat banyak, yaitu kata Rasulullah SAW, fa alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, mereka yang mendapat petunjuk, dan ar-rasyidin yang berada di atas al-haq. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut bin nawajiz, dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tinggalkan oleh kamu seluruh perkara-perkara yang baru. Wa muhdatsatil bid'ah, perkara-perkara yang bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin, setiap yang muhdats yang baru adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan akan terjadi perselisihan dan perbedaan, munculnya bermacam sekte, pemikiran, ideologi, pemahaman yang bermacam-macam yang menyelusup ke dalam tubuh kaum muslimin. Nah, bagaimana solusinya?